Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayadil Pratama dengan NPM 2413045022. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Landasan Pendidikan Musik yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Soal yang pertama itu ada teori behavioristik dan apa contohnya dalam pembelajaran musik. Yang pertama itu teori behavioristik sendiri adalah teori yang digagas oleh Skinner, dan teori ini adalah teori pembelajaran yang menekankan dalam perubahan tingkah laku, perubahan perilaku atau kebiasaan. Perubahan perilaku sendiri terjadi karena ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ada stimulus dan ada respon. Jadi stimulus itu diberikan oleh pendidik dan kemudian ada respon yang akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Teori pembelajaran ini bergantung pada hasil belajar, dan hasil belajarnya itu bakalan ada dan berbeda karena perubahan perilaku dari peserta didik tadi. Contohnya adalah bila ada kelas nih, guru akan menyuruh murid untuk memainkan sebuah alat musik. Kemudian peserta didik bisa memainkannya dengan benar. Guru memberikan pujian atau hadiah-hadiah kecil yang akan memberikan motivasi untuk giat belajar atau lebih memperdalam dalam belajar musiknya. Ataupun sebaliknya, bila dia tidak bisa, bakalan ada hukuman. Walaupun hukumannya ya pasti harus mendidik atau diberikan petunjuk-petunjuk agar dia bisa memainkannya dengan benar. Begitu. Dengan begitu kan pasti bakalan ada perubahan perilaku yang terjadi atau perubahan kebiasaan yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya bisa menjadi sangat bisa, dan ataupun sebaliknya. Tapi teori pembelajaran ini yang diharapkan pasti makin bisa atau makin lebih baik. Yang kedua adalah teori konstruktivistik dan contoh dalam pembelajaran musiknya. Jadi teori konstruktivistik itu diusung oleh Piaget, di mana pengetahuan itu akan didapatkan dalam eksplorasi pembelajarannya, atau peserta didik akan mendapatkan pemahaman secara individu dari pengalaman dan interaksi sosial. Di mana di sini guru atau pendidik, pengajar adalah sebagai fasilitator, hanya fasilitator, sebagai pengawas dalam pembelajaran. Contohnya adalah pembelajaran musik memberikan tugas aransemen, namun guru hanya memberikan tugas aransemen dan memberikan panduan umum, dan peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih instrumen, memilih lagu-lagu yang akan diaransemen, dan itu akan memberikan pengembangan ide-ide yang lebih luas, lebih kreatif, lebih banyak, lebih bervariatif. Dengan ini siswa atau peserta didik akan membangun pemahaman mereka sendiri, bahkan berbeda-beda antara individu satu dan individu lainnya. Namun bila sudah ditemukan pemahaman mereka, bila ditarik jadi satu mungkin akan sama dan cuma lebih bervariatif dan bisa menjelaskan dengan bahasanya dia sendiri. Yang ketiga itu ada teori pembelajaran kognitivistik dan contohnya dalam pembelajaran musik. Teori kognitivistik sendiri adalah teori yang merupakan kognitif atau pemikiran, penalaran. Jadi teori kognitivistik itu proses belajar dengan pemahaman, menghafal atau pemecahan masalah. Nah, di sini yang mungkin cuma bisa-bisa aja akan diajarin yang lebih bagus, teknik-tekniknya bagaimana, terus bagaimana sih cara memecahkan masalah bila kita tidak bisa nih, cara menggabungkan dua alat musik nih sulit, terus kita diajarin dengan kognitif ini, pembelajaran kognitif, mungkin kita bakalan lebih mudah untuk mempelajarinya. Di sini tuh kita diajarin pembelajaran atau pengetahuan yang lebih mendalam atau konsep-konsep materi yang
sangat-sangat banyak. Namun di sini tidak cuma menghafal atau bisa untuk melakukannya, namun pemahaman yang dibutuhkan atau pemikiran. Contohnya, siswa yang diajarin gitar nih, yang awalnya cuma bisa-bisa aja, dengan guru diajarin dengan teknik-tekniknya atau organologinya dulu. Gitar nih ada apa saja, itu baru tahu. Kemudian dijelaskan, ini chord itu pembentuknya apa saja, formulnya apa saja. Kemudian bagaimana sih menjadikan gitar itu sebagai alat musik gabungan seperti dalam band, itu bagaimana menggunakannya. Nah, dalam band juga kan biasanya ada masalah nih, kita dalam menggabungkan beberapa alat musik atau ensemble alat musik apapun. Nah, di situ ada pemecahan masalah. Nah, di situ kita akan membutuhkan pemikiran. Disitulah pembelajaran kognitif. Nah, pembelajaran kognitif ini diusung oleh Jerome Bruner. Nah, itu dia. Yang keempat itu ada apa sih itu deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning itu pendekatan pembelajaran yang berfokus dalam pemahaman yang lebih mendalam dalam suatu masalah atau topik, yang bukan hanya permukaan atau pemahaman permukaan. Pembelajaran ini lebih mendalam lagi, lebih mengutamakan keterlibatan aktif, reflektif, kemudian menghubungkan antara pengetahuan yang sudah ada atau teori-teori yang sudah kita ketahui dengan topik yang baru atau pengetahuan baru. Deep learning ini mempunyai tiga prinsip, yaitu mindful, meaningful, kemudian joyful. Mindful itu kesadaran, jadi kita belajar dalam kesadaran. Kita harus tahu apa sih tujuan kita belajar atau pembelajaran ini. Kemudian ada meaningful, bermakna, pembelajaran yang lebih bermakna karena ada keterlibatan aktif. Kemudian ada yang terakhir itu joyful, menyenangkan. Dengan menyenangkan mungkin dengan mudah kita bisa memaknai pembelajaran ini dan akan lebih paham dengan pembelajaran yang lebih mendalam ini. Contohnya dalam pembelajaran musik itu ada, misalnya kita ada tugas untuk menganalisis sebuah karya, kita harus tahu latar belakang dibuatnya atau sejarahnya, kemudian alat musik yang digunakan apa saja, terus bagaimana musikal yang ada, teknik-tekniknya atau teori-teori yang digunakan atau formulanya. Kemudian yang terakhir ada pesan yang disampaikan itu apa, itu termasuk deep learning. Jadi kita bisa dengan sadar, kita bisa mudah paham pembelajaran ini tujuannya apa, kita mengetahui apa seluk-beluknya tentang karya ini. Kemudian bermakna, pasti bermakna dalam pembelajaran seperti ini. Terus menyenangkan, dalam pembelajaran musik hal seperti ini menyenangkan, apalagi dengan tahu seperti itu kita bisa memainkannya. Mungkin kalau kita bisa memainkannya akan lebih bermakna lagi, lebih menyenangkan lagi, begitu. Itulah deep learning. Yang kelima ada apa sih perbedaan tentang Dikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Jadi pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi itu berfokus dalam perguruan tinggi, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengajaran dalam sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Menteri yang bertanggung jawab pada ini adalah Profesor Brian Yuliarto PhD. Kemudian perbedaannya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada di lingkupnya. Kalau tadi lingkupnya perguruan tinggi, pendidikan dasar dan menengah itu hanya dalam tingkat TK sampai di SMA. Fokusnya lebih penggunaan dalam kurikulum atau pembangunan dasar bagi anak-anak dan remaja. Menteri yang bertanggung jawab pada ini adalah Bapak Abdul Muti. Begitu. Ya, yang keenam itu ada kebijakan transformative learning. Transformatif sendiri adalah
sifat yang mengubah atau menyebabkan perubahan akan lebih baik atau baru. Yang pertama itu ada peningkatan pendidikan di abad 21. Jadi kita akan mengedepankan keterampilan atau mengembangkan keterampilan yang ada, mulai dari kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Itu ada sebutannya 4C, yaitu creativity, communication, collaboration, and critical thinking. Yang pertama itu ada kreativitas, atau dimana kemampuan itu bisa membuat ide-ide baru atau gagasan baru. Kemudian ada kolaborasi atau kerjasama dalam bertukar pikiran untuk tujuan yang sama. Terus kemudian ada komunikasi atau pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Kemudian ada berpikir kritis, yaitu bisa berpikir secara analisis atau secara rasional. Contohnya, untuk mengedepankan pendidikan di abad 21 itu mengintegrasikan teknologi dalam kelas untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi mulai dikembangkan teknologi secara kreatif, kolaborasi, komunikatif, dan kritis di zaman sekarang agar lebih inovatif dan relevan. Yang kedua itu ada integrasi teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan mendukung pembelajaran yang lebih efektif atau efisien. Contohnya adalah penggunaan platform online, atau contohnya sekarang ini saya menggunakan UTS menggunakan Vclass atau software pembelajaran musik yang lebih sekarang seperti ada Muscore, Sibelius begitu. Kemudian ada pemberdayaan peserta didik menghadapi tantangan global. Membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan, atau seperti sekarang kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Intinya tidak gegap teknologi atau gaptek. Contohnya pengajaran tentang keberagaman budaya musik tradisional di Indonesia yang harusnya lebih ditekankan, atau memperluas wawasan tentang siswa tentang dunia atau Indonesia sendiri agar bisa masuk ke dalam global dan tidak hilang ciri khas sendirinya. Yang ketujuh itu ada apa sih yang dimaksud landasan pendidikan musik. Landasan pendidikan musik adalah dasar atau fondasi awal dalam pengajaran musik. Banyak bidang yang mencakup dalam landasan pendidikan musik yang berguna agar pengajaran lebih efektif atau efisien, mulai dari teknik dan teori. Jadi teori itu apa sih, penjelasan hal-hal dalam musik. Kemudian ada teknik, bagaimana kita menggunakan vokal, bagaimana kita menggunakan vokal dengan benar, kemudian menggunakan alat musik dengan benar. Kemudian ada pedagogi, cara mengajar, metode mengajar yang harus ada dalam diri pengajar. Kemudian lagi ada psikologi atau ilmu memahami seseorang atau siswa yang kita butuhkan kan nantinya. Kemudian ada sejarah atau latar belakang musik. Kita harus tahu dari kapan sih adanya musik, terus tahu seluk-beluknya latar belakang alat musik ini ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada teknologi. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan refleksi diri. Yang ke-8, apa sih teori yang akan digunakan saya sebagai guru? Semoga amin. Selanjutnya, jadi kalau saya menjadi guru musik, mungkin saya sendiri akan menggunakan teori konstruktivistik dan teori kognitivistik. Itu saya akan campurkan, akan kolaborasikan, karena konstruktivistik sendiri akan mendorong siswa akan lebih aktif, akan lebih kreatif dalam pembelajaran dan pengetahuan sendiri dari pengalaman langsung. Nah, sebelum masuk ke konstruktivistik,
saya akan memberikan pemahaman atau teori-teori sebelumnya agar bisa disambungkan dengan pengalaman atau pada saat dia melakukan kegiatan itu sendiri atau pendalaman ide dalam teori konstruktivistik. Makanya saya menggunakan teori kognitifistik gitu. Soal yang terakhir itu ada, jika Anda melihat siswa SMP mengalami masalah dalam pembelajaran musik, dalam kelas musik, menggunakan sudut pandang Jean Piaget, perkembangan kognitif itu bagaimana? Di dalam perkembangan kognitif Jean Piaget itu dibagi 4, mulai dari sensori motori, mulai dari 0 sampai 2 tahun, di mana dia baru bisa menggunakan indranya, membedakan mana yang kenyataan, baru tahu lah ya. Kemudian yang kedua itu praoperasional, di mana dia baru maksud dengan gimana sih, terus simbolik atau tahu-tahu bentuk-bentuk, bahkan bahasa-bahasa yang biasa digunakan, yang sangat-sangat biasa. Kemudian ada di usia 7 sampai 11 itu tahap operasional konkret, dimana itu biasanya umur-umur anak SMP itu di situ, dimana siswa itu memahami konsep dengan konkret, objek-objek konkret. Untuk mengatasi masalahnya, kita bisa menggunakan permainan dalam penjelasan musik atau menggabungkan teori dengan praktik secara langsung dalam pembelajaran gitu. Kemudian bisa saja masih ada di tahapan operasional formal atau yang lebih naik lagi di usia 12 tahun ke atas. Di sana dia akan memahami konsep-konsep abstrak dalam musik, seperti dalam teori musik lanjutan seperti saya ini. Dengan memahami perkembangan kognitif itu, kita bisa menyesuaikan materi pembelajaran yang awalnya tadi menggabungkan teori dengan praktik atau permainan, dengan fasilitas yang lebih bagus lagi dan penjelasan yang lebih sistematis lagi. Mungkin dengan penjelasan terlebih dahulu, terus mulai dengan permainan, kemudian diberikan tugas untuk menggunakan alat musik tertentu setelah permainan tersebut. Dalam permainan itu kita belajar praktek dan teorinya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Itu mungkin di operasional formal di usia 12 sampai 12 tahun ke atas.